Jadi saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara yang mendengarkan saya. Milikilah kecenderungan hati untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Ya, dan milikilah hati untuk hidup berkenan di hadapannya, karena itu yang diinginkan Tuhan. Engkau pun Kristen dari kecil itu tidak pernah memberikan kesan kepada Allah. Karena terlalu banyak orang Kristen sejak kecil tapi hidupnya di luar daripada kekristenan. Ya. Saudara bisa mengaku Kristen, tapi kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau tidak memberikan kesan bagi Allah. Maka mari kita nih yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, kita memiliki pola kehidupan yang baru. Pola kehidupan apa itu? Menyenangkan Tuhan. Ya, engkau mungkin berkata, pendeta, yang menjadi titik perhatian fokus saya bukan itu saat ini. Saya dipenuhi dengan yang namanya pergumulan, katakanlah mungkin istri, katakanlah mungkin anak, ataupun pekerjaan. Saudara, setiap orang itu ada pergumulan, dan saya mau beritahu Tuhan tahu semua pergumulanmu. Tetapi luar biasa, meskipun engkau di tengah penindasan, di tengah pergumulan, kalau engkau tetap menjaga sikapmu untuk berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Ya, jangan biarkan karena semua pergumulan kehidupan yang kau alami, engkau kehilangan perkenanan itu. Tetaplah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya walaupun dia sudah kehilangan banyak. Ya, bahkan istrinya berkata, masih maukah engkau bertekun kepada Allah dengan semua kehilangan yang telah engkau alami? Kalau saya jadi kamu, saya akan mengutuk Allah dan mati saja. Kemudian Ayub berkata, kamu perempuan gila. Kita telah menerima banyak hal yang baik dari Allah. Apakah kita tidak mau menerima hal yang buruk? Dengan telanjang, ini perkataan yang sangat terkenal, saudara. Perkataan ini keluar dari mulut Ayub loh. Dengan telanjang, saya datang ke dalam dunia. Dengan telanjang pula, saya akan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi jangan biarkan ketika engkau dalam kesukaran, ya, pergumulan membuat saudara ya mulai kehilangan iman. Ya, percayalah, saya sudah banyak mendoakan loh. Ini kalau ada ibu-ibu yang lagi mendoakan suami, saya sudah banyak mendoakan. Ibu-ibu yang bergumul demi suami yang main perempuan, meninggalkan ya istri yang sementara bahkan mengurus anak yang punya penyakit langka, saudara. Ya, seorang ibu meminta saya mendoakan dia karena suaminya selingkuh. Pada saat selingkuh dia untung dia juga seorang wanita yang bekerja ya. Dia harus mengurus anaknya berkali-kali operasi sumsum tulang belakang, saudara. Dia berjuang seorang diri, sementara suaminya enak-enak, saudara ya. Dengan perempuan lain, ketawa ketiwi, sementara sang ibu, sang istri berjuang. Tapi sang istri tidak kepahitan, dia berdoa dan saya pun menopang dia dalam doa. Dan akhirnya apa terjadi? Butuh waktu, memang butuh waktu. Dan saya mau beritahu, waktu yang dibutuhkan itu juga baik bagi kita. Kan dalam masa-masa itu kita dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Allah. Karena upah terbesar dalam sebuah pergumulan bukan masalah kita diubahkan, tapi Tuhan yang menjadi upah kita. Karena ketika engkau mengalami Tuhan, mengenal Tuhan di tengah-tengah tekanan yang engkau alami, itulah yang terbaik dan bagian yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Haleluya. Di mana kita mengenal Tuhan di tengah-tengah tekanan kehidupan. Itu bagian terbaik, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan sekarang anaknya mengalami pemulihan. Ya, kemarin lulus dengan nilai tertinggi. Dan sekarang sementara mengambil perguruan tinggi dengan jurusan yang dia mimpikan, saudara-saudara. Dan bonusnya suaminya udah kembali. Ya. Ibu itu berkata, pendeta, sebenarnya kalau suami saya tidak mau kembali pun, saya sudah legowo, pendeta. Karena Tuhan sudah mengisi kekosongan saya. Ya, kita harus sampai di titik itu, di mana kita tidak membutuhkan orang lain untuk membuat kita bersuka cita, Tuhan saja. Ya, jadi jangan kehilangan imanmu ya di tengah-tengah semua hal yang kau lakukan. Karena Dia adalah Allah yang setia mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Nah, kita baca ini kehidupan Nuh. Saya tinggal beberapa menit lagi. Ya, saya coba untuk selesaikan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela.
di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul, haleluya, dengan Allah. Saudara tahu kenapa hal ini membuat Allah berkesan? Coba saudara ambil anak anjing, kemudian ditaruh di tengah-tengah kerumunan anak kucing, dan biarkan dia bergaul dengan anak kucing beberapa lamanya. Anjing itu tetap menggonggong, tidak akan meong, walaupun dia berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan kucing. Ataupun sebaliknya, kucing ditaruh di tengah-tengah kumpulan anak anjing. Kucing akan terus meong, dia tidak akan pernah menggonggong meskipun berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan anak anjing. Tapi beda dengan anak manusia. Coba saudara, anak manusia nih dari kecil saudara taruh di tengah-tengah anak anjing, lama-lama bisa menggonggong tuh. Karena manusia itu dibentuk oleh keadaan. Makanya kan ada ayat bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Parah saudara-saudara. Kalau saudara tidak mampu menjaga pergaulan, hati-hati, bisa terpengaruh. Bayangkan di antara semua orang yang hidupnya bercela, Nuh hidup takut Tuhan. Dan dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Dan itulah yang wow. Ya. Itulah yang wow di mata Tuhan. Maka di tengah-tengah setiap rencana Allah, ya, Alkitab mengatakan, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan memberitahukan perjanjiannya. Perjanjiannya, rahasianya. Dan Tuhan memberitahu Nuh rahasianya. Rahasia apa? Bahwa hari itu, saat itu, waktu itu Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, yakni akan membinasakan seluruh manusia dengan air bah. Itu rahasianya Allah yang diberitahukan kepada Nuh yang bergaul karib. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Haleluya. Nuh dan keluarganya mengalami keselamatan. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan perkenananmu akan dikembalikan menjadi berkat-berkat dalam kehidupan saudara. Dengarkan saya, setiap manusia akan mengalami kesulitan, setiap kita. Tapi kalau engkau hari ini bergaul karib dengan Tuhan, memupuk hidup benar di hadapan Tuhan, semua itu akan ada upahnya. Nanti ketika engkau mengalami kesukaran, sama seperti orang lain akan mengalami kesukaran, engkau akan diluputkan oleh Tuhan karena engkau bergaul karib dengan Allah. Ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Ayub bergaul karib dengan Tuhan sejak usia mudanya. Ayub tidak pernah tahu, tidak pernah menyangka bahwa di masa tua dia akan menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat, yakni semua harta kekayaannya akan habis, anak-anaknya akan mati terbunuh. Dia tidak pernah tahu bahwa dia akan menghadapi itu. Yang menjadi bagian Ayub sejak muda, dia bergaul dengan Allah, sehingga ketika dia berhadapan dengan hari itu, ada hari, saudara-saudara, ya, yang ditentukan bagi setiap manusia untuk menghadapi kesukaran. Hari itu dihadapi oleh Ayub, dan Ayub keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Ayub telah bergaul dengan Allah, hidup berkenan di hadapan Allah. Yesus berkata, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Akan tiba waktunya, banjir datang. Oh, saudara-saudara, akan tiba waktunya, banjir datang. Ketika banjir itu menghanyutkan semua orang, justru banjir itu akan mengangkat saudara naik ke atas, seperti yang dilakukan kepada Nuh dan keluarganya. Banjir bandang, air bah menggenangi semuanya, menenggelamkan semuanya. Tapi air bah itu mempromosikan, mengangkat Nuh ke atas. Ya, maka mari hidup takut Tuhan. Maka saudara pasti, haleluya, mengalami berkat damai sejahtera dari Tuhan. Amin.